Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi program studi pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada video ini, kami akan menjelaskan mengenai pengolahan dan analisis data angket. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistika Inferensial yang diampu oleh Bapak Hairudin MPD. Tugas ini disusun oleh kelompok 6 yang beranggotakan Atini Jahwa Arofa, Ade Nur Pajarwati, Amelia Nur Kamila, Maulani Fabri Sucipto, dan Widya Marliana dari kelas 6D. Latar belakang. Menurut Ruspendi dalam Karunia dan M. Ridwan 2018, penelitian adalah salah satu cara untuk mencari kebenaran melalui metode ilmiah, yaitu merumuskan masalah, melakukan studi literatur, yaitu studi mengenai teori atau hasil penelitian di masa lampau yang berkenaan dengan permasalahan yang dikaji. Bila perlu merumuskan praduga-praduga atau hipotesis-hipotesis, mengumpulkan data, mengolah data, dan mengambil kesimpulan. Di dalam proses penelitian, setiap peneliti berusaha untuk mengetahui problema yang ditelitinya. Ia dituntut untuk melakukan pengumpulan data-data yang terkait dengan problema tersebut, karena data merupakan salah satu unsur paling penting dalam proses penelitian. Kemudian setelah itu, peneliti diharuskan melakukan analisa terhadap data-data yang telah dikumpulkannya, sehingga ia bisa menghasilkan kesimpulan yang betul-betul mendekati terhadap kondisi faktual yang terjadi. Pengolahan dan analisis data terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada pengolahan dan analisis data instrumen tes, yang kedua yaitu pengolahan dan analisis data instrumen non-tes. Menurut Karunia dan M. Ridwan 2018, data yang diperoleh dari instrumen non-tes umumnya berupa data kualitatif yang diolah dengan cara dikuantifikasi dan dianalisis secara deskriptif. Data yang berasal dari instrumen non-tes ini biasanya digunakan untuk memberikan informasi tambahan atau pendukung mengenai aspek afektif atau aspek psikomotorik yang mungkin tidak didapatkan dari hasil pengukuran melalui instrumen tes. Terdapat sejumlah cara yang dapat dipilih untuk mengolah dan menganalisis data instrumen non-tes. Salah satunya yang akan dibahas pada video kali ini, yaitu pengolahan dan analisis data angket. Menurut Karunia dan M. Ridwan 2018, analisis data angket dapat dilakukan dengan cara menentukan persentase jawaban responden atau siswa untuk masing-masing item pertanyaan atau pernyataan dalam angket yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif, atau dengan cara mentransformasikan data ke dalam skala sikap seperti skala Likert, Trustun, dan Goodman yang kemudian dianalisis secara kuantitatif. Skripsi yang dipilih untuk dianalisis pengolahan dan analisis data angketnya merupakan skripsi yang berjudul Pengembangan. Judul skripsinya yaitu Pengembangan Buku Cerita Anak Matematika Penjumlahan Kelas 1 berbasis Kurtilas. Skripsi tersebut disusun oleh Yuliana Bening Ratri Sudira tahun 2018 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan angket. Yang kedua yaitu bagaimana pengolahan dan analisis angket secara deskriptif. Yang ketiga yaitu bagaimana pengolahan dan analisis angket dengan cara mentransformasikan data ke dalam skala sikap dan dianalisis secara kuantitatif. Yang keempat yaitu bagaimana perbandingan perhitungan data skripsi dan perhitungan kelompok. Adapun tujuan penelitian, yang pertama untuk mengetahui tentang pengertian angket, yang kedua untuk mengetahui pengolahan angket dan analisis angket secara deskriptif, yang ketiga untuk memahami pengolahan dan analisis angket dengan cara mentransformasikan data ke dalam skala sikap dan dianalisis secara kuantitatif, serta yang terakhir yang keempat untuk mengetahui perbandingan perhitungan skripsi dan perhitungan kelompok. Adapun manfaat penelitiannya, di antaranya untuk menambahkan pengetahuan serta wawasan baru mengenai angket dan memberikan informasi mengenai pengolahan angket dan analisis angket. Selanjutnya di sini ada pengertian angket. Angket adalah evaluasi non-tes yang mengukur aspek afektif.
Menurut Suherman, angket adalah suatu daftar pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab oleh orang yang akan dievaluasi atau responden. Nah, di sini ada pengolahan dan analisis data angket. Analisis data angket dapat dilakukan dengan cara menentukan persentase jawaban responden atau siswa untuk masing-masing item, pernyataan, atau pertanyaan dalam angket yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif atau dengan cara mentransformasikan data ke dalam skala sikap seperti skala Likert, Thurston, dan Goodman yang kemudian dianalisis secara kuantitatif. Penentuan persentase jawaban siswa untuk masing-masing item, pernyataan, atau pertanyaan dalam angket digunakan rumus berikut. P sama dengan F per N dikali 100%, di mana P sama dengan persentase jawaban, F sama dengan frekuensi jawaban, dan N sama dengan banyaknya responden. Persentase yang diperoleh pada masing-masing item, pernyataan, atau pertanyaan kemudian ditafsirkan berdasarkan kriteria berikut. Nah, di sini ada tabel kriteria penafsiran persentase jawaban angket, di mana kalau P-nya sama dengan 0% berarti tak seorang pun, P-nya di antara 0 sampai 25% itu sebagian kecil, P di antara 25 dan 50% itu hampir setengahnya, P sama dengan 50% itu setengahnya, P di antara 50 sampai 75% itu sebagian besar, P di antara 75% dan 100% itu hampir seluruhnya, dan P sama dengan 100% itu seluruhnya. Nah, selanjutnya di sini ada tahapan dari pengolahan dan analisis data angket. Pertama, kita membuat tabulasi data dan menentukan persentase jawaban siswa. Kedua, menentukan persentase rata-rata. Dan ketiga, melakukan analisis secara deskriptif. Nah, di sini ada contoh. Suatu penelitian untuk mengetahui kemandirian belajar matematika siswa. Untuk itu, peneliti memberikan angket kepada 100 orang siswa. Angket yang diberikan berupa angket tertutup yang terdiri dari 5 pilihan jawaban, yaitu sangat sering, S, sering, S, kadang, K, jarang, J, jarang sekali, JS. Pengolahan dan analisis data angket dilakukan melalui langkah-langkah berikut. Nah, yang pertama, membuat tabulasi data dan menentukan persentase jawaban siswa. Nah, di sini kita lihat yang menjawab sangat sering itu 4 orang, terus sering itu ada 8 orang, kadang itu 30 orang, jarang 43 orang, dan jarang sekali 15 orang. Dari pernyataan pertama, saya belajar matematika atas keinginan sendiri. Nah, untuk nyari ininya, kita pakai rumus yang ini tadi nih, yang ini. P sama dengan F per N dikali 100%, di mana F-nya itu frekuensi jawaban, N-nya itu banyak responden. Nah, tadi frekuensi jawabannya itu kan 4, terus banyak respondennya itu 100. Berarti 4 per 100 dikali 100%, makanya kita dapat di sini 4%. Begitu juga seterusnya. Sama semua. Nah, yang kedua ada menentukan persentase rata-rata. Nah, persentase rata-rata jawaban siswa per item pernyataan ditentukan dengan rumusnya ini ya. Persentase rata-rata jawaban siswa untuk item pertanyaan ke I sama dengan jumlah dari frekuensi pilihan jawaban siswa untuk item pertanyaan ke I dikali dengan persentase pilihan jawaban siswa untuk item pernyataan ke I, lalu dibagi dengan banyaknya siswa dikali 100%. Nah, kita lihat nih, sebagai contoh persentase rata-rata untuk item pernyataan nomor 1. Nah, di sini kita ganti I-nya dengan 1 karena item pernyataan nomor 1. Nah, sigma dari F1 dikali P1 dibagi N dikali 100%. Nah, di sini kita ketahui F1-nya itu 4, kemudian P1-nya itu 4%, berarti kita kalikan kan, 4 dikali 4%. Nah, karena di sini kan rata-rata untuk item pertanyaan nomor 1, berarti kita jumlahkan nih semua ini nih, dari SS, S, K, J, JS itu kita tambahkan semua. N-nya kan tadi 100 ya, N-nya berarti dibagi 100 nih, terus dikali 100%. Nah, kita dapat nih hasilnya 30,54%. Nah, selanjutnya, sementara itu persentase rata-rata jawaban siswa secara keseluruhan dapat diperoleh dengan rumus ini nih.
Persentase rata-rata jawaban siswa keseluruhan sama dengan persentase rata-rata jawaban siswa untuk item pertanyaan ke I dibagi dengan banyaknya item pernyataan, kemudian dikali dengan 100%. Nah, kita bisa lihat nih, setelah kita dapat rata-rata dari per item nih, item 1 sampai 5, lalu kita jumlahkan si persentase rata-rata per item ini, lalu kita bagi dengan 5 karena ada 5 item pertanyaan. Nah, yang kita dapat nih persentase rata-rata secara keseluruhannya sebesar 26,26%. Lalu yang terakhir ada melakukan analisis secara deskriptif. Analisis secara deskriptif dilakukan dengan menguraikan persentase jawaban siswa berdasarkan kriteria penafsiran persentase jawaban angket sebagai berikut. Pertama, analisis per item pernyataan. Yang kedua, analisis keseluruhan. Nah, yang analisis per item pernyataan, berdasarkan jawaban siswa pada item pernyataan nomor 1, diperoleh hasil bahwa sebagian kecil siswa menjawab sangat sering 4%, sering 8%, dan jarang sekali 15% untuk belajar matematika atas keinginan sendiri. Sementara itu, hampir setengahnya siswa menjawab kadang 30% dan jarang 43% terhadap pernyataan tersebut. Adapun persentase rata-rata jawaban siswa untuk item pernyataan nomor 1 sebesar 30,54%. Hal ini menunjukkan bahwa hampir setengahnya siswa belajar matematika atas keinginan sendiri. Lalu, analisis jawaban siswa untuk item pernyataan nomor 2, 3, 4, dan 5 dideskripsikan dengan cara yang sama seperti pada item pernyataan nomor 1. Terus ada analisis keseluruhan. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh persentase rata-rata jawaban siswa secara keseluruhan sebesar 26,26%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase rata-rata kemandirian belajar matematika siswa sebesar 26,26%. Artinya, hampir setengahnya siswa telah memiliki kemandirian dalam belajar matematika. Meskipun demikian, kemandirian belajar siswa masih perlu ditingkatkan. Selanjutnya adalah yang ketujuh, pengolahan dan analisis angket dengan cara mentransformasikan data ke dalam skala sikap dan dianalisis secara kuantitatif. Selain diolah dan dianalisis secara deskriptif, analisis data angket juga dapat dilakukan dengan mentransformasikan data ke dalam skala sikap, lalu dianalisis secara kuantitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah-langkahnya ada 4. Yang pertama adalah mentransformasikan data dengan cara a posteriori, yaitu untuk pernyataan yang bersifat positif atau favorable dengan kategori SS sangat setuju atau sering sekali diberi skor tertinggi, sedangkan untuk pernyataan yang bersifat negatif atau unfavorable dengan kategori SS sangat setuju atau sering sekali diberi skor terendah. Berikut contoh transformasi data menggunakan skala Likert. Dengan keterangan SS sangat setuju, S setuju, N netral, TS tidak setuju, STS sangat tidak setuju. Untuk pernyataan positif atau favorable, SS diberi poin 5, S4, N3, TS2, dan STS1. Sedangkan negatif atau unfavorable, SS diberi poin 1, S2, N3, TS4, dan STS5. Langkah yang kedua adalah membuat tabulasi data. Tabulasi data disajikan dalam tabel untuk memudahkan perhitungan dan analisis data selanjutnya. Langkah yang ketiga adalah membuat daftar rank atau peringkat. Data yang diperoleh data hasil jawaban angket merupakan data ordinal yang tidak dapat dikenakan operasi aljabar secara langsung, tetapi perlu diperingkat terlebih dahulu guna memberikan pembobotan yang sama atau jarak yang sama pada data tersebut. Pembuat daftar rank ini bermaksud untuk mempermudah dalam proses analisis data. Langkah yang keempat adalah melakukan analisis secara kuantitatif. Analisis secara kuantitatif dapat dilakukan secara deskriptif kuantitatif ataupun secara inferensial. Dapat dilakukan menggunakan uji Mann-Whitney-U melalui pengujian statistik bergantung pada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Data yang dianalisis merupakan data peringkat atau rank yang diperoleh dari langkah sebelumnya. Dengan rumus Z hitung menggunakan uji Mann-Whitney-U sama dengan sigma Rx1 dikurangin dengan N1 dikalikan dengan N plus 1 dibagi 2 per akar dari N1 dikali N2 dibagi dengan N dikalikan N minus 1
dikalikan dengan sigma Rx1 kuadrat ditambah sigma Rx2 kuadrat dikurangi dengan N1 dikali N2 dikalikan dengan N plus 1 kuadrat dibagi dengan 4 dikali N-1. Selanjutnya diberikan contoh. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan motivasi belajar antara siswa yang memperoleh pembelajaran menggunakan media visual grafis X1 dibandingkan dengan siswa yang memperoleh pembelajaran menggunakan media audio visual X2. Selanjutnya, kedua kelas diberikan angket motivasi belajar. Setelah melakukan transformasi data, jawaban siswa menggunakan skala Likert secara a posteriori diperoleh tabulasi data sebagai berikut. Pada taraf signifikansi 5%, ujilah kedua data tersebut sehingga diperoleh suatu kesimpulan. Untuk menjawab soal tersebut, dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah yang sudah dijabarkan sebelumnya. Karena proses tabulasi data telah dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah membuat daftar rank yang terdiri dari kolom data, data terurut, nomor urut, dan rank. Maka akan menghasilkan data seperti tabel berikut. Dengan catatan, pada kolom data masukkan semua data dalam kolom yang sama. Pada kolom data terurut, urutkan nilai yang ada pada kolom data dari nilai yang terkecil ke nilai yang terbesar. Pada kolom nomor urut, beri nomor urut mulai dari 1. Pada kolom rank, tentukan rank dengan mencari rata-rata nomor urut pada data yang sama. Selanjutnya, ubah data ordinal menjadi data rank sebagai berikut. Untuk mengubah data ordinal menjadi data rank, kita membutuhkan data ordinal dan juga daftar rank yang sudah kita kerjakan pada langkah sebelumnya. Untuk mengisi tabel yang kosong pada data rank, kita melihat siswa 1 dengan item pernyataan nomor 1 di mana ia memiliki poin 4. Selanjutnya, kita lihat pada kolom data terurut yang terdapat pada daftar rank yang memiliki poin 4, di mana ia memiliki nilai rank sebesar 42,5, yang artinya nilai 42,5 mempunyai siswa 1 dengan item pernyataan nomor 1 pada data rank. Untuk mencari data rank pada item pernyataan nomor 2, 3, 4, dan 5 menggunakan cara yang sama dengan apa yang sudah dijelaskan. Untuk mengisi kolom total rank dengan cara menjumlahkan item pernyataan nomor 1 sampai dengan nomor 5. Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis kuantitatif dengan melakukan pengujian menggunakan uji Mann-Whitney-U sebagai berikut. Dengan rumusan hipotesis menggunakan uji dua pihak. Dengan H0, U1 sama dengan U2 tidak terdapat perbedaan motivasi belajar antara siswa yang memperoleh pembelajaran menggunakan media visual grafis dibandingkan dengan siswa yang memperoleh pembelajaran menggunakan media audio visual. H1, U1 tidak sama dengan U2. Terdapat perbedaan motivasi belajar antara siswa yang memperoleh pembelajaran menggunakan media visual grafis dibandingkan dengan siswa yang memperoleh pembelajaran menggunakan audio visual. Lalu kita mendapatkan nilai Rx1, Rx2, Rx1 kuadrat, dan Rx2 kuadrat, di mana nilai tersebut akan kita cari Z hitungnya menggunakan rumus Z hitung pada uji Mann-Whitney-U. Lalu kita mendapatkan hasil Z hitung sebesar 2,858. Nilai tabel untuk uji dua pihak pada taraf signifikansi 5% diperoleh Z tabel sebesar 1,96. Karena nilai Z hitung lebih besar daripada Z tabel, maka H0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada taraf kepercayaan 5% terdapat perbedaan yang signifikan antara motivasi belajar siswa yang memperoleh pembelajaran menggunakan media visual grafis dibandingkan dengan siswa yang memperoleh pembelajaran menggunakan media audio visual. Selanjutnya, kita akan membandingkan perhitungan data dalam skripsi dan perhitungan data kelompok. Judul skripsi yang akan kita bahas yaitu pengembangan buku cerita anak matematika penjumlahan kelas 1 berbasis Kurtilas yang disusun oleh Yuliana Beningrat Trisudira dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Sanata Dharma tahun ajaran 2018. Teknik analisis data dalam skripsi ini ada dua. Yang pertama, analisis data kualitatif, yaitu wawancara, kritik, dan saran pada angket. Yang kedua, ada analisis data kuantitatif,
yaitu skor penilaian pada angket. Untuk menghitung rata-rata penilaian kuesioner kualitas buku cerita bergambar, dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Rata-rata sama dengan jumlah skor yang diperoleh dibagi jumlah item kuesioner. Lalu ada tabel interval skor nilai skala 5. Kategori sangat baik jika X lebih besar dari 4,21. Kategori baik jika X lebih besar dari 3,40 dan X kurang dari sama dengan 4,21. Kategori cukup baik jika X lebih besar dari 2,60 dan X kurang dari sama dengan 3,40. Kategori kurang baik jika X lebih besar dari 1,79 dan X kurang dari sama dengan 2,60. Kategori sangat kurang baik jika X kurang dari sama dengan 1,79. Jika dalam kategori sangat baik, produk layak digunakan tanpa perbaikan. Jika dalam kategori baik, produk layak digunakan dan perlu perbaikan sedikit sesuai dengan saran. Jika dalam kategori cukup baik, produk layak digunakan tetapi perlu perbaikan cukup banyak sesuai dengan saran. Jika dalam kategori kurang baik, produk layak digunakan tetapi perlu perbaikan banyak sesuai dengan saran. Jika dalam kategori sangat kurang baik, produk tidak layak digunakan. Lalu ada tabel data hasil validasi dosen ahli dan guru linguistik kelas 1, serta tabel data hasil uji keterbacaan peserta didik kelas 1 yang akan kita hitung rata-ratanya. Berdasarkan interval skor nilai skala 5 dengan melihat tabel mengenai kategori dan kriteria produk buku cerita, dapat diketahui bahwa total skor yang diperoleh dalam validasi oleh dosen sebagai berikut. Data hasil validasi dosen ahli. Tabel hasil rekapitulasi validasi dosen perhitungan dalam skripsi. Dosen ahli pertama dengan rata-rata 3,77 kategori baik. Dosen ahli kedua dengan rata-rata 3,88 kategori baik. Dosen ahli ketiga dengan rata-rata 3,61 kategori baik. Lalu ada tabel hasil rekapitulasi validasi dosen dalam perhitungan kelompok kami. Yang pertama, dosen ahli pertama dengan rata-rata 3,78. Dosen ahli kedua 3,89 dan dosen ahli ketiga 3,61. Semuanya berkategori baik. Dari tabel sebelumnya menunjukkan bahwa produk yang dikembangkan oleh peneliti berdasarkan kriteria dalam penyusunan buku cerita yang baik untuk anak seharusnya: ke-1, materi dapat dipahami anak. Kedua, menggunakan bahasa yang sederhana sehingga dapat dibaca dan dipahami anak. Ketiga, mempertimbangkan kesederhanaan atau kompleksitas kosakata dan struktur. Keempat, berfungsi meningkatkan kekayaan bahasa dan kemampuan berbahasa anak. Menurut Nurgiantoro tahun 2005 halaman 210. Dan buku cerita ini memiliki kriteria baik. Dosen ahli menyimpulkan buku cerita layak digunakan dengan revisi sesuai saran. Tidak terdapat perbedaan antara perhitungan data dalam skripsi dan data dalam perhitungan kelompok. Hanya berbeda sedikit angka di belakang koma. Selanjutnya, data hasil validasi guru kelas 1 linguistik. Validator guru kelas 1 linguistik dengan rata-rata 3,61 kategori baik. Sedangkan di dalam perhitungan kelompok kami, guru kelas 1 linguistik dengan rata-rata 3,78 kategori baik. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa produk yang dikembangkan oleh peneliti berdasarkan kriteria dalam penyusunan buku cerita yang baik untuk anak seharusnya: pertama, materi dapat dipahami anak. 2. Menggunakan bahasa yang sederhana sehingga dapat dibaca dan dipahami anak. Ketiga, mempertimbangkan kesederhanaan, kosakata dan struktur, dan berfungsi meningkatkan kekayaan bahasa dan memiliki kriteria baik. Dan kesimpulan yang diperoleh adalah buku cerita layak digunakan dengan revisi sesuai saran.
Terdapat perbedaan antara perhitungan data dalam skripsi dan data dalam perhitungan kelompok. Kemungkinan besar adanya kesalahan perhitungan dalam skripsi, karena perhitungan kelompok sudah tepat dan akurat menghitung menggunakan Microsoft Excel. Selanjutnya ada data hasil uji keterbacaan peserta didik kelas 1. Dalam skripsi, validator D rata 4,72 dan validator P rata 4,63 dengan kategori sangat baik. Di dalam perhitungan kelompok kami, validator D rata 4,73 dengan kategori sangat baik dan validator P 4,64 dengan kategori sangat baik juga. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa produk yang dikembangkan oleh peneliti berdasarkan kriteria dalam penyusunan buku cerita yang baik untuk anak seharusnya mudah dipahami anak, menggunakan bahasa yang sederhana, mempertimbangkan kesederhanaan kosakata dan struktur, dan berfungsi meningkatkan kekayaan bahasa dan memiliki kriteria sangat baik. Oleh karena itu, buku cerita layak digunakan dengan revisi sesuai saran. Tidak terdapat perbedaan antara perhitungan data dalam skripsi dan data dalam perhitungan kelompok, hanya berbeda sedikit angka di belakang koma. Selanjutnya ada tabel rekapitulasi hasil uji coba peserta didik kelas 1 dalam skripsi dengan rata-rata total 4,76 dan dalam perhitungan kelompok dengan rata-rata total 4,77. Tidak terdapat perbedaan antara perhitungan data dalam skripsi dan data dalam perhitungan kelompok, hanya berbeda sedikit angka di belakang koma. Setelah mengetahui hasil validasi dari dosen ahli, guru kelas 1 SD dan peserta didik kelas 1 SD mengenai produk buku cerita bergambar, maka dapat dihitung skor rata dari semua validator. Nah, berikut merupakan hasil rekapitulasi dari ke-6 validator yang akan disajikan dalam bentuk tabel. Nah, ini ada tabel hasil rekapitulasi validator. Jadi, rata-rata dari rekapitulasi ke-6 validator itu sebesar 4,07 dan dikategorikan baik. Dapat ditarik kesimpulan bahwa buku cerita memperoleh skor rata-rata sebesar 4,03 dengan kategori baik. Selanjutnya menghitung rata-rata menggunakan SPSS. Buka SPSS, kemudian klik variabel view, pada kolom name ketik X1, X2, X3 dan seterusnya. Desimalnya 0, nyasurnya nominal. Lalu klik data view, isi data semuanya. Lalu klik transform, compute variable. Pada kotak dialog target variable ketik min. Function group pilih statistical. Function and special variable pilih min. Lalu drag ke atas. Seterusnya X1, X2, X3 dan seterusnya sesuai item kuesioner pindahkan pada numeric expression. Lalu klik OK, maka akan muncul nilai